Penggunaan nasi sebagai makanan pokok di Indonesia dibandingkan dengan sagu, umbi-umbian, atau jagung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Ketersediaan dan keanekaragaman. Meskipun sagu, umbi-umbian, dan jagung merupakan sumber karbohidrat yang penting dalam diet masyarakat Indonesia sebelum kedatangan budaya padi, namun nasi memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan dan keanekaragaman. Padi dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim di Indonesia, sehingga memudahkan produksi dan distribusi nasi. 2. Daya tahan dan penyimpanan. Nasi memiliki daya tahan yang lebih baik daripada sagu, umbi-umbian, atau jagung. Nasi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu perlakuan khusus, sehingga cocok untuk digunakan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan dalam jumlah besar. 3. Kuliner dan budaya. Nasi juga memiliki nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Cara penyajian nasi dan berbagai hidangan nasi yang beragam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan tradisi kuliner Indonesia. Hal ini membuat nasi menjadi pilihan yang lebih disukai dalam hal kebiasaan makan dan preferensi rasa masyarakat Indonesia. 4. Peningkatan produksi dan teknologi. Selama berabad-abad, teknologi pertanian berkembang untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia. Pendekatan ini, bersama dengan inovasi dalam pengolahan padi dan pembuatan nasi, telah membuat nasi menjadi makanan pokok yang lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor ini telah membuat nasi menjadi pilihan yang lebih populer dan praktis sebagai makanan pokok di Indonesia, meskipun sagu, umbi-umbian, dan jagung tetap menjadi bagian penting dari pola makan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sekarang Indonesia mengalami defisit beras, sehingga harus mengimpor beras dari negara-negara lain. Apa yang menyebabkan Indonesia defisit beras? Padahal Indonesia dulu dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami defisit beras dan harus mengimpor beras dari negara lain adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah meningkatkan permintaan akan beras di Indonesia. Permintaan yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan produksi beras dalam negeri, sehingga menyebabkan defisit. Kegagalan swasembada pangan. Kebijakan swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada zaman Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan di Indonesia dengan meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pencapaian produksi. Sebagai dampak dari kebijakan swasembada pangan, produksi pangan dalam negeri mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah program pemerintah seperti program transmigrasi, pemberian subsidi pupuk, dan pengembangan infrastruktur pertanian mendukung peningkatan produksi pangan. Kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan dan insentif kepada mereka. Melalui subsidi pupuk dan bantuan teknis, sebagian petani mungkin mengalami peningkatan pendapatan. Ketergantungan pada impor. Meskipun ada upaya untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia masih mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, gula, dan daging. Faktanya, Indonesia telah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mencapai swasembada pangan yang diinginkan. Kesinambungan produksi. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa peningkatan produksi pangan dalam negeri tidak selalu diimbangi dengan perhatian yang cukup terhadap kesinambungan produksi, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pertanian. Terkadang, peningkatan produksi didorong oleh praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Dalam penilaian akhir, keberhasilan atau kegagalan kebijakan swasembada pangan akan sangat bergantung pada perspektif yang diambil serta indikator yang digunakan untuk mengevaluasinya. Meskipun terdapat peningkatan produksi dalam negeri, ketergantungan pada impor pangan menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai kemandirian pangan sepenuhnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. 3. Perubahan pola lahan. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian padi menjadi perumahan, industri, atau lahan lainnya juga berkontribusi terhadap defisit beras. Pengurangan luas lahan pertanian yang dapat digunakan untuk menanam padi dapat mengurangi produksi beras secara keseluruhan.
4. Ketergantungan pada varietas padi tertentu. Ketergantungan pada varietas padi tertentu yang lebih rentan terhadap gangguan cuaca atau hama penyakit juga dapat menyebabkan fluktuasi produksi beras dan menyebabkan defisit. 5. Kondisi cuaca dan bencana alam. Gangguan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat mengganggu produksi padi di Indonesia dan menyebabkan penurunan produksi beras. 6. Kurangnya infrastruktur pertanian. Kurangnya infrastruktur pertanian seperti irigasi yang memadai, akses transportasi, dan penyimpanan yang baik juga dapat membatasi peningkatan produksi beras di Indonesia. 7. Ketidakunggulan teknologi pertanian. Teknologi pertanian di sebagian besar wilayah di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional yang masih bergantung pada cuaca, kondisi alam, dan tenaga hewan. Akibatnya jumlah produksi terbatas, dan kualitas banyak yang kurang baik. Sementara di negara-negara lain seperti China, Thailand, Vietnam, sudah menggunakan high technology farming, sehingga tidak lagi tergantung cuaca dan kondisi alam. Hasil produksi juga lebih tinggi dalam kualitas dan kuantitas dengan produksi beras Indonesia, dan bisa dijual lebih murah. Sehingga beras lokal kalah bersaing dengan beras impor dari negara-negara tersebut. Dengan adanya faktor-faktor ini, Indonesia terpaksa mengimpor dari beras negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Meskipun Indonesia pernah dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara, tantangan yang dihadapi saat ini memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.